mati ketu. Mundur. Harap tetap kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk Nah, ini parah nih. Harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Ini pohonnya. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran? Ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? Dan ini buahnya. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Ketika pertanyaan adalah soal terminologi teknis, pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Karena yang dibutuhkan di tingkat kepemimpinan nasional adalah hal-hal yang substantif. Dan ini yang sesungguhnya dibawa. Menurut saya sebagai pertanyaan itu sah, tapi juga publik bisa menilai. Kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi. Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bang. Ya enggak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan enggak pernah nyari. Banyak sekarang loh, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya, dia ngawur aja, Gupano nervous saja. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya cari sendiri ke sana. Jadi saya dapat playover Manan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun lers gitu. Beda Pak, dapat lebih banyak itu. Oh, lebih banyak zaman Gibran ya? Iya, dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja tidak tercapai. Padahal wisatawan banyak yang di Solo. Namun nggak ada hasilnya. Gitu. Sebetulnya kemarin pertanyaan itu dijawab. Ya tipnya ya karena anak presiden itu malah rampung jane. Nah, ya. Jadi Pak Caimin kurang mengelaborasi ya? Lah kurang kenceng anunya dia. Oh. Nah, iya. Pak Caimin ulang debat toh ewo pakewo ya. Gimana nanti hasilnya? Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang perdana gugatan 204 triliun rupiah terhadap Gibran Raka Buming Raka, Almas Saki Biru, dan KPU RI. Dalam sidang ini pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat untuk dilakukan mediasi. Setelah memimpin sidang selama sekitar 30 menit, Ketua Majelis Hakim Bambang Arianto menyatakan sidang ditutup setelah pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat dilakukan mediasi.
Dalam sidang ini pihak tergugat Almas Saki Biru hadir bersama kuasa hukumnya. Pihak Gibran Raka Buming Raka dan KPU RI diwakili tim kuasa hukumnya, sementara pihak penggugat Aryono Lestari hadir didampingi kuasa hukum. Aryono menggugat Almas, Gibran, dan KPU RI karena merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK yang membuat Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Menanggapi proses persidangan gugatan 204 triliun rupiah terhadap dirinya dan Almas Saki Biru, Gibran mengaku akan mengikuti proses persidangan yang ada.